Hai anak-anak siswa-siswi kelas 2, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sampai pelajaran keempat tentang bekerja bersama teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bekerja sama dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhku Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak, kita coba menyanyi lagu kerjasama ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. The more we get together, 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 the more we get together, the merrier we'll be. For your friend are my friend, and my friend are your friend. The more we get together, the merrier we'll be. Hore anak-anak, alangkah senangnya kalau kita bisa bernyanyi bersama, bekerja bersama-sama dengan teman, menyelesaikan suatu tugas tertentu. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah mendengar kata kerjasama? Di mana saja kalian melakukan kerjasama? Bagaimana perasaan kalian saat melakukan kerjasama? Ayo, siapa yang bisa silahkan tunjuk jari ya menjawab pertanyaan dari guru. Ayo, siapa yang berani silahkan. Oke, anak-anak yang terkasih, kita sering melakukan kerjasama, misalnya di sekolah ya, membersihkan kelas, ya, menyapu halaman, membersihkan papan tulis, kemudian membersihkan bangku, meja, ya. Alangkah senangnya saat kita melakukan pekerjaan bersama-sama dengan teman-teman. Selain di sekolah, di mana anak-anak kita bekerja sama? Di rumah ya, bersama papa, mama, dan saudara ya. Mungkin ya ada yang membantu mama masak ya, menyapu ruangan-ruangan di rumah ya, menyirami tanaman ya, mungkin juga membantu merapikan kamarnya masing-masing. Di mana lagi kemudian kita lakukan kerjasama selain tadi di sekolah, di rumah? Oke, di masyarakat. Nah, misalnya kita ikut gotong royong ya, ada warga yang sedang mendirikan rumah, kerja bakti, perbaikan jalan, atau selokan. Apalagi ini menjelang 17 Agustus, pasti banyak papa, kakak ya yang sibuk bekerja bakti mempersiapkan hiasan-hiasan ya, umbul-umbul di jalan-jalan untuk persiapan 17 Agustus. Nah, anak-anak, mengapa kita harus bekerja sama?
Coba kalian renungkan. Kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Sebagai anak, kita membutuhkan orang tua dan saudara-saudara. Sebagai murid, kita juga membutuhkan guru dan teman-teman. Sebagai warga masyarakat, kita membutuhkan tetangga yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kerjasama itu sangat bermanfaat. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan, hasilnya lebih baik, lebih cepat selesai, dan membuat kita satu sama yang lain menjadi semakin akrab. Setuju kan anak-anak semuanya? Mari kita belajar dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26, yaitu kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak yang terkasih, kisah ini sangat menyentuh hati kita. Bahkan Tuhan Yesus juga senang sekali, karena peristiwa ini mengingatkan betapa perhatiannya teman kepada orang lumpuh. Diceritakan ada orang lumpuh yang berbaring di tempat itu, kakinya tidak bisa berjalan. Kemudian ada 4 temannya mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Nah, 4 temannya itu ingin mengajak temannya yang lumpuh itu kepada Yesus. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Bisa kalian bayangkan betapa baiknya mereka, betapa pedulinya mereka kepada temannya yang sakit lumpuh. Nah, anak-anak yang terkasih, mereka menggotong teman-temannya itu ketika sampai di Kapernaum, betapa banyak orang yang datang di tempat itu. Rumahnya sampai penuh halamannya. Kemudian mereka berusaha naik ke atas atap rumah itu demi temannya yang lumpuh itu bisa berjumpa dengan Yesus. Sungguh luar biasa mereka. Dan mereka setelah menaikkan, membongkar atap rumah itu agar terbuka. Kemudian menurunkan orang lumpuh itu dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, bukan anak-anak? 4 teman ini untuk menolong teman-temannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Anak-anak, ketika Yesus melakukan mukjizat itu, ternyata ada juga yang bersungut-sungut tidak suka. Mereka adalah para ahli Taurat. Nah, setelah orang lumpuh itu sembuh, mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Setelah dia sembuh, dia bangun, dia lipat tilamnya, kemudian dia berjalan. Dan orang banyak yang melihat itu memuliakan Allah. Dan akhirnya semua orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Betapa baiknya kasih Tuhan kepada orang lumpuh. Anak-anak yang terkasih, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Sebagai murid Yesus, kita pun diutus untuk bekerja sama dengan teman.
karena teman adalah anugerah Tuhan. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, ya, di sekolah, membersihkan halaman, membantu teman yang kesulitan belajar. Ya, mungkin di sekolah juga tugas piket kelas, kerja kelompok, ya. Dan Allah senang melihat kalau kita rukun dan damai dengan teman-teman yang lain, seperti teman-teman orang lumpuh yang dipuji Tuhan Yesus karena imannya. Jadi anak-anak, ini ada rangkuman, ya. Nanti kalian ya tulis ya rangkuman ini, ya. Yang pertama, teman adalah anugerah Tuhan kepada kita. Bekerja sama dapat dilakukan di rumah, di sekolah, gereja. Dan kemudian manfaat kerjasama adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan, menjadi semakin rukun dengan teman. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman teman-teman si lumpuh yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Tugas buat kalian yang pertama, apakah manfaatnya bekerja sama dengan teman? Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat bekerja sama dengan teman? Carilah contoh kerjasama yang ada di rumah. Dan yang terakhir, carilah contoh kerjasama yang dapat dilakukan saat pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan semua teman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.